Saudara, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah daerah di tanah air telah mempersiapkan angkutan transportasi yang layak. Sementara, untuk mengantisipasi lonjakan massa, sejumlah posko mudik juga sudah disiagakan di sejumlah titik lokasi. Sepanjang periode posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, jumlah penumpang pengguna jasa penerbangan melalui Bandara Internasional Juanda diperkirakan naik sebesar 4,12% jika dibandingkan jumlah penumpang di periode yang sama pada tahun lalu. Sementara, untuk total pergerakan pesawat selama periode Nataru 2025-2026 diperkirakan akan mencapai 6.400 penerbangan atau meningkat 4,87% jika dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk penambahan jadwal penerbangan, total 166 penerbangan dengan 11 rute domestik dan internasional atau naik hampir 5%. Diperkirakan lonjakan jumlah arus penumpang akan terjadi pada Sabtu 21 Desember nanti dan akan kembali melonjak pada 3 Januari 2026 mendatang. Prediksi puncak nanti di tanggal untuk keberangkatan di tanggal minggu depan Pak, hari Sabtu tanggal 20 itu prediksinya. Kemudian untuk yang prediksi kepulangan lah istilahnya harus balik itu sekitar di tanggal 3 Pak, 3 Januari nanti. Hari pertama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, penumpang memadati stasiun di wilayah PT Daop 8 Surabaya. Hingga Kamis siang, sebanyak 27.000 penumpang menggunakan kereta api di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Penumpang masih didominasi penumpang yang tiba dibandingkan yang berangkat. Peningkatan penumpang terjadi di hari pertama masa angkutan libur Nataru dibanding hari biasa. Untuk keberangkatan dari wilayah Daop 8 Surabaya, tujuan terbanyak adalah ke Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Banyuwangi. Di Semarang, Jawa Tengah, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di ruas tol Semarang-Batang, Jasa Marga menyiapkan personil di ruas tol Semarang-Batang. Selain itu, pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Jasa Marga Semarang-Batang menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk tanggal 22, 23, serta tanggal 31 Desember. Selain menyiapkan tarif khusus, Jasa Marga Semarang-Batang juga menyiapkan mobil derek gratis untuk pengguna jalan yang mengalami permasalahan pada kendaraannya. Nah, jadi ada beberapa lokasi rawan di ruas kami. Rawan artinya berpotensi ada kemacetan atau gangguan ya. Yang pertama di gerbang tol Kali Kangkung. Jadi gerbang tol Kali Kangkung ini berpotensi nanti antrian kendaraan, tetapi kami sudah menyiapkan beberapa tambahan-tambahan dan antisipasi supaya antrian tidak terlalu banyak. Yang pertama dengan pengoperasian OAB gardu satelit sebanyak 7 unit untuk exit dan 4 unit untuk entrance. Di Parepare, Sulawesi Selatan, Otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare melakukan apel siaga posko angkutan laut Natal dan Tahun Baru pada Kamis siang. Sejumlah pihak seperti Dinas Perhubungan, BPBD Parepare, Basarnas, TNI Polri disiagakan untuk memaksimalkan pelayanan angkutan laut di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan pada libur Nataru. Sementara, Kantor Keseh Bandara dan Otoritas Pelabuhan Kota Manado melaksanakan apel kesiapan posko penyelenggaraan angkutan laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam libur Nataru, KSOP Kelas 3 Manado menyediakan 21 kapal untuk melayani masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman. Pada saat ini, KSOP Manado melakukan posko dalam rangka kesiapan angkutan Natal 2026. Hari ini kita memastikan bahwa untuk angkutan laut di Pelabuhan Manado ini kita memastikan bahwa wajib kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya demi keselamatan dan kelancaran transportasi laut. Selain kesiapan armada, pemerintah daerah juga tengah merancang program mudik gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan Kompas TV.